Saya anjay. Itu ada. Iki lho am. Trimon saya akunku siji nih. Tunggu gawe piro? Kalau sound kan gak apa-apa sih. Halo. Halo, ayo. Kalau sound kan gak apa-apa. Wes tak dorong. Google Meet kurang 15 menit, Jir. Google Meet kurang 15 menit. Ya, ayo mulai. Ayo, Aja nih, aja. kita mulai yo. Aku cek ngiri kok. Cek ngiri kok suarane melbu. Tak mulai. Melbu suarane. Bukaan full no ta. Ya Allah. Lah iya maksudnya iku gak ning ngono maksudnya. Iku. Full no. Ayo. Oke, sik dulu. Iyalah. 3 Full no sih PPT ku itu. Yo mulai. PPT mu full no. Wes ngene gak iso. Engko tambah iku, tambah gak iso direkam. Iya. Ya, lockdown pasti lockdown. Ayo, Ndang mulai. yo ini lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program Inverse Matrix menggunakan Python dan NumPy dengan mata kuliah Aljabar, Linear, dan Matrix. Saya berkelompok 4 orang dengan Andika Pratama, Lintang Trisna, dan Muhammad Ilham, dan saya sendiri Muhammad Saifuddin. Next. Pada latar belakang ini penting untuk dipelajari. Matrix merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika dan ilmu komputer yang digunakan pada berbagai bidang seperti teknik statistika dan kecerdasan buatan. Inverse matrix memiliki peran penting dalam penyelesaian sistem persamaan linear atau SQL secara lebih efisien. Selain itu, konsep matrix juga banyak digunakan dalam grafik komputer, machine learning. Hitungan inverse matrix dapat dilakukan secara cepat dan otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python dan library NumPy. Next. Tujuan dari presentasi ini adalah: 1. Memahami konsep dasar inverse matrix serta syarat-syarat suatu matrix memiliki inverse. 2. Mengimplementasikan perhitungan inverse matrix menggunakan Python. 3. Memanfaatkan library NumPy untuk memperoleh hasil yang cepat dan akurat. 4. Melakukan verifikasi hasil input dengan membuktikan bahwa hasil perkalian matrix dan inverse-nya menghasilkan matrix identik. Lanjut. Landasan teori. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Matriks berukuran M dan N, memiliki M baris dan N kolom. Inverse matrix adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Jika A adalah matriks, maka inverse-nya ditulis A-1. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki nilai 1 dan pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Lanjut, slide 5.
Tidak semua matriks memiliki inverse. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Matriks yang harus persegi. Jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Misalnya 2x2, 3x3, atau 4x4. 2. Determinan tidak sama dengan 0. Jika nilai determinan sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse. 3. Matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan 0 sehingga tidak dapat dicari inversnya. 4. Matriks non singular. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki inverse. Slide 6. Tools dan teknologi. Dalam implementasi program digunakan beberapa tools utama. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman karena sintaksnya sederhana dan mudah dipahami. NumPy merupakan library komputasi numerik yang menyediakan berbagai fungsi matriks. Visual Studio Code digunakan sebagai editor untuk menulis dan menjelaskan kode program. Terminal Python digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dan verifikasi program. Next, slide 7. Pada program ini lintang. Slide 7, source code program. Pada slide ini ditampilkan source code yang digunakan untuk menghitung inverse matrix. Pertama, program mengimpor library numpy menggunakan import numpy as and kemudian dibuat fungsi hitung inverse yang bertugas menghitung determinan matriks terlebih dahulu. Jika nilai determinan mendekati 0, program akan menampilkan pesan bahwa matriks bersifat singular dan tidak memiliki inverse. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka program menggunakan fungsi npnilai.inv untuk menghitung inverse matriks. Setelah itu dilakukan verifikasi dengan mengalihkan matriks dengan inverse menggunakan operator untuk memastikan hasilnya adalah matriks identitas. Lanjut, hasil uji matriks A 2x2. Pada pengujian pertama digunakan matriks A berukuran 2x2 dengan elemen 4, 7, 2, dan 6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai determinan matriks adalah 10. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A termasuk matriks non-singular dan memiliki inverse. Setelah inverse dihitung menggunakan numpy, dilakukan verifikasi dengan mengalihkan matriks A dengan inverse-nya. Hasil perkalian matriks menghasilkan matriks identitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa inverse matriks A telah dihitung dengan benar. Slide 9. Hasil uji matriks B 3x3. Pada pengujian kedua digunakan matriks B berukuran 3x3. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai determinan sebesar 3. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka matriks B juga termasuk matriks non-singular dan memiliki inverse. Program berhasil dihitung inverse matriks B menggunakan fungsi np.linoc.inv. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan mengalihkan matriks B dengan inverse-nya dan hasilnya adalah matriks identitas. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil menghitung inverse matriks B dengan tepat dan akurat. Oke, selanjutnya adalah source code program. Nah, di sini saya memodifikasinya dengan mendapatkan input tekinter untuk mendapatkan GUI-nya.
Siam. Iku suaramu lho, Cuk. Iya, saya aku bingung. Ini duduk. Iki gak kan? Aja gawe loro, Cuk. Kok niku mikmu loro karo meneh. Iya lah ya. Wis apa? Saya dulu. Oke. Lanjut, ini adalah beberapa subkodenya dan intinya saya memodifikasinya dengan cara menambahkan GUI-nya untuk agar lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Dan setelah ini adalah hasil dari coding atau program tersebut. Contoh inverse matrix 2. Kita ubah menjadi 5 8 1 2. Contoh kita akan hitung langsung. Hasil perhitungan matriks 5 kok 8 dan 1 2. Determinannya ialah 2. Maka inverse matrixnya 1 min 0,5 dan 2,5. Lalu verifikasi determinan atau A kali A 1 sama dengan maka 1 dan 0 kesimpulannya program ini berhasil menghitung inverse matrix. Lalu untuk program inverse matrix 3 kali 3. Kita ubah modifikasi sedikit. Ini 3 4 2. Mari kita coba hitung. Oke, nah berjalan matriks 3 1 3 1 4 2 2 5. Nah, semuanya berjalan dengan baik. Maka kesimpulannya program ini berhasil menghitung inverse matrix. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.